Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan pastinya semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, di informasi kali ini, di video kali ini ada informasi ya, kita ingin membahas mengenai ada 5 proyek ya kripto yang sedang tren untuk saat ini. Nah, sebelum kita ke informasinya, untuk sobat semua yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke deh, selanjutnya di sini informasinya dari Pi Network ya, juga ada Capstar, Omega Network, dan Sidra Bank hingga Cordao. Nah, gelombang-gelombang baru ya proyek kripto ini yang kita ingin bahas ya. Di sini lanskap cryptocurrency terus berkembang dan pada tahun 2023 kami melihat popularitas beberapa proyek baru ini, termasuk jaringan Pi, Capstar, terus Omega Network, Sidra Bank, dan Cordao. Adalah proyek-proyek ini hadir dengan serangkaian manfaat dan kekurangan unik mereka sendiri yang dapat membuatnya menarik bagi semua jenis penggemar kripto di mana saja. Selanjutnya, jaringan Pi adalah yang paling terkenal saat ini dari proyek-proyek kripto lainnya. Saat ini memiliki komunitas dari 45 juta pengguna. Ini berarti ini telah meluncurkan mainnet terbatas yang berarti hanya dapat berfungsi dalam ekosistem Pi Network sendiri. Nah, sementara itu Cordao baru-baru ini meluncurkan mainnet terbuka, membuatnya tersedia untuk penggunaan umum. Jadi istilahnya sudah open mainnet ya, yang dimaksud dari Cordao. Nah, Capstar dan Omega Network masih dalam tahap pengembangan, sedangkan Sidra Bank baru saja mengumumkan peluncuran produk pertamanya. Nah, masing-masing proyek ini menawarkan sesuatu yang baru bagi dunia kripto dan dapat ditelusuri lebih lanjut bagi mereka yang tertarik dengan cryptocurrency yang mana yang mereka senangi di antara 5 kripto ini. Nah, gambaran umum ya, gambaran umum untuk proyek kripto baru paling populer ya di sini. Ruang cryptocurrency telah tumbuh secara eksponensial ya selama beberapa tahun terakhir. Dengan tahun 2020 saja ya, di sini terlihat peningkatan likuiditas untuk proyek cryptocurrency. Dengan demikian, tidak mengherankan jika tren ini berlanjut pada tahun 2023 sampai tahun ini dengan serangkaian proyek kripto baru yang menarik. Ya, diantaranya ada 5 yang paling populer adalah Pi Network, Capstar, terus ada Omega Network, Sidra Bank, dan Cordao. Nah, di antara mereka ya, jaringan Pi telah memimpin ya, ceritanya memimpin adopsi kripto dan mungkin merupakan nama yang paling dikenal luas dengan komunitas lebih dari 45 juta pengguna. Ia mampu membangun jaringan terbuka dan meluncurkan mainnet terbatas atau tertutup di komunitasnya itu sendiri. Ya, jadi jangan salah, di komunitas Pi Network sendiri. Nah, untuk Capstar, ini akan memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi melalui kontrak pintar yang tidak dapat dipercaya. Jadi belum dapat dipercaya ya. Intinya seperti itu. Nah, sementara Omega akan memungkinkan penggunanya untuk membangun jaringan dan aplikasi blockchain mereka sendiri yang berinteraksi dengan jaringan publik lainnya. Jadi seperti Omega Network ya, bisa istilahnya berinteraksi dengan jaringan-jaringan publik lain ya. Jadi bukan dalam dunia Omega saja seperti itu ya. Jadi bisa keluar berinteraksi dengan yang lain. Nah, selain itu, Sidra juga sedang dalam proses membangun platform web terdesentralisasi yang memungkinkan komunikasi lintas rantai lebih cepat dan meningkatkan pengalaman pengguna ya. Nah, di sini terakhir ya, Cordao telah meluncurkan mainnet terbuka dan membanggakan lebih dari 12 juta pengguna dari seluruh dunia yang dapat berpartisipasi dalam aktivitas tata kelola terdesentralisasi serta
memfasilitasi transaksi aman di platformnya. Nah, di sini Pi Network ya, laporan lanskap di sini istilahnya laporan lengkap, sorry ya. Nah, Pi Network adalah buku besar terdistribusi sumber terbuka dan jaringan cryptocurrency. Nah, seluler yang dibangun ya berdasarkan prinsip kepercayaan, portabilitas dan skalabilitas dan desentralisasi dengan lebih dari 45 juta pengguna. Nah, jaringan Pi dengan cepat menjadi salah satu proyek kripto baru paling populer di tahun 2023 ini. Nah, ini didasarkan pada arsitektur dua tingkat yang terdiri dari mainnet terbatas yang berjalan dalam ekosistemnya sendiri. Terus ada jaringan node penuh yang lebih besar yang menyediakan sistem dan keamanan dan privasi yang lebih tinggi lagi. Berikut hal unik ini tentang jaringan Pi adalah pendekatan berbasis pengguna untuk membangun platform alih-alih mengandalkan tim pengembang yang besar. Anggota komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dalam pengembangan fitur seperti fitur dompet dan pertukarannya. Nah, selain itu pengguna dapat memperoleh hadiah karena membantu mengamankan jaringan dengan menjadi peserta aktif dengan memvalidasi transaksi dan mengamankan blok data yang dimaksud ya. Nah, terakhir di sini Pi Network juga merilis aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola dan bertransaksi dengan mudah melalui ponsel atau perangkat desktop mereka ya antarmuka. Aplikasi yang sederhana memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membeli atau menjual koin di bursa seperti Binance atau Coinbase serta menyimpan token mereka dengan aman di dompet aplikasi itu sendiri. Ini memudahkan siapa saja untuk terlibat dalam dunia kripto tanpa memerlukan pengetahuan teknologi apapun. Jadi masyarakat yang kurang paham pun dengan teknologi dapat menggunakan Pi Network karena saking mudahnya, itu yang dimaksud. Jadi nggak ribet, nggak susah ya. Jadi walaupun nggak punya pengalaman bisa untuk menambang Pi Network, bisa menjalankannya seperti itu. Selanjutnya di sini CatStar yang perlu diketahui tentang masa depan kripto. Di sini kita mencoba membahas mengenai CatStar ya. Di sini adalah proyek yang relatif baru di dunia cryptocurrency, tetapi membuat percikan besar pada tahun 2023. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang CatStar. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah tujuan dan fungsi ya. Tujuan dan fungsi dari CatStar bertujuan untuk membuat platform berbasis cryptocurrency yang akan memungkinkan aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar. Fungsi utamanya adalah untuk melayani sebagai jembatan antara blockchain yang ada dan internet, memungkinkan pengembangan aplikasi yang aman dan efisien. Selanjutnya, teknologi yang digunakan di sini dari CatStar adalah menggunakan algoritma konsensus sendiri yang disebut konsensus by stake atau CBS. Algoritma ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan jaringan dengan menginvestasikan token mata uang ya kripto mereka ke dalam node atau istilahnya dalam artian di sini ke pemangku kepentingan yang memverifikasi semua transaksi. Semakin banyak token yang dipegang oleh sebuah node, maka semakin banyak kekuatan voting yang dimilikinya di jaringan. Itu yang dimaksud ya dari istilahnya dari algoritma konsensus sendiri yang dimaksud dari CatStar. Terus manfaat di sini ya adalah manfaat menggunakan algoritma CBS ya dari CatStar mencakup efisiensi, biaya, skalabilitas dan keamanan. Transaksi jauh lebih cepat dan lebih mudah untuk diproses daripada yang ada di blockchain lain, sekaligus memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi karena mekanisme konsensusnya. Selain itu, sifatnya yang terdesentralisasi berarti
tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan jaringan. Jadi jaringannya sangat aman ya, karena di sini dikatakan tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan jaringan dari Kedstar ya. Oke, selanjutnya kita ke jaringan Omega Network di sini. Jadi Omega Network membuka potensi DeFi. Di sini Omega Network adalah solusi blockchain lapis 2 yang didedikasikan untuk menyediakan layanan DeFi terbaik bagi penggunanya. Itu dibangun di atas blockchain berbasis Polkadot dan menggunakan berbagai teknologi inovatif termasuk lelang parachain dan staking. Nah, jaringan Omega berjanji untuk menjadi jembatan antara keuangan terpusat dan terdesentralisasi, memungkinkan pengguna untuk mengakses kekuatan DeFi tanpa harus melalui proses orientasi yang panjang. Nah, jaringan ini juga membanggakan protokol keamanan dan langkah-langkah kepatuhan yang kuat, membantu memastikan bahwa dana pengguna tetap aman dan terlindungi. Nah, jaringan ini juga dirancang agar sangat efisien, memungkinkan pengguna memanfaatkan biaya transaksi yang rendah, bahkan di pasar yang sangat tidak stabil sekalipun ya. Nah, terakhir di sini solusi DeFi Omega Network didukung oleh tokennya sendiri. Nah, token Omega atau disebut dengan OMG yang dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan hadiah atau digunakan untuk tujuan transaksi di seluruh platform. Jadi di sini adalah kelebihan dari Omega Network ya, jadi bisa digunakan di semua platform untuk transaksi. Nah, singkatnya Omega Network menawarkan rangkaian layanan DeFi yang luar biasa yang dapat membantu individu membuka potensi aset digital tanpa mengorbankan keamanan atau efisiensi atau keandalan yang dimaksud ya. Lanjut dari sini lagi, dari Sidra Bank adalah cryptocurrency juga dengan pertumbuhan tercepat di pasarnya. Sekarang kita membahas dari Sidra adalah cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di pasar. Proyek cryptocurrency berafiliasi agama Islam pertama yang membayangkan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam layanan keuangan terdesentralisasi. Nah, termasuk di sini ya umumnya adalah umat Islam. Ini adalah platform fokus keuangan terdesentralisasi yang menawarkan akses ke beberapa layanan digital seperti pembayaran dan manajemen aset. Ini juga memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk transaksi dan skalabilitas yang lebih cepat dengan mata uang digital aslinya sendiri ya, atau disebut dengan Sidra Token SRT ya, Sidra Token. Nah, blockchain Sidra menggunakan mekanisme konsensus hybrid yang menggabungkan POS dan Proof of Work untuk memastikan keamanan yang tinggi, skalabilitas, dan biaya transaksi yang lebih rendah lagi. Nah, akibatnya ini memberikan konfirmasi transaksi yang hampir instan dengan biaya yang sangat rendah. Ini menjadikan solusi ideal untuk bisnis yang ingin memasukkan cryptocurrency ke dalam operasi mereka. Jadi sangat menguntungkan dia di sini ungkapnya untuk Sidra ya, sangat diuntungkan untuk para penambang dari Sidra Bank. Nah, tim di belakang Sidra juga telah membuat dompet yang mudah digunakan untuk memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola koin ya Sidra Token. Nah, token lainnya juga dengan aman ya, bisa juga kita simpan dengan apabila kita mempunyai token lain. Di sini juga kita bisa menggabungkannya untuk menyimpan di istilahnya di dompet ya, di dompetnya Sidra atau Sidra Token. Nah, seperti itu ungkapnya di sini ya. Nah, dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur canggih, Sidra Bank menonjol ya dari proyek lain karena merupakan salah satu cara termudah bagi pengguna untuk terlibat dalam perdagangan mata uang kripto tanpa memerlukan pengalaman atau pengetahuan teknis sebelumnya. Nah, sama seperti dengan
cara dari Pi Network tidak memerlukan pengalaman atau keahlian di bidang teknologi untuk menjalankan dari mining dari Sidra Bank ya, istilahnya di sini untuk menggunakan Sidra Bank yang dimaksud. Nah, jadi nggak sulit ya untuk istilahnya masyarakat yang masih awam tentang teknologi. Nah, selanjutnya mainnet terbuka Core DAO dan apa artinya bagi pengguna. Nah, Core DAO baru-baru ini meluncurkan mainnet terbukanya yang merupakan platform blockchain yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan token dan aplikasi mereka dengan cara yang terdesentralisasi dan aman. Dengan menggunakan mainnet terbuka Core DAO, pengguna dapat mengakses dan mengelola aset digital mereka tanpa bergantung pada pihak ketiga terpusat. Jadi tanpa ada pihak-pihak tertentu yang dapat di sini ya mengakses ya dari Core DAO kita yang dimaksud. Jadi tidak tergantung, maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa dengan aman menggunakan ya token ini dan istilahnya bisa menjadikan aset ya, aset digital bagi kita karena aman seperti itu. Terus di sini fitur mainnet terbuka ini meliputi mekanisme konsensus terdistribusi dan memastikan integritas, keamanan dan kepercayaan data. Nah, di sini dikatakan lagi ya bahwa emang sih dari dari Core DAO ya, mekanisme konsensusnya terdistribusi yang memastikan integritasnya, keamanannya dan kepercayaan data itu sangat-sangat aman lah ya. Nah, di sini mengatakan arsitektur terbuka yang memungkinkan pengguna membuat transaksi sendiri, kontrak pintar dan aplikasi berbasis blockchain lainnya di platformnya. Nah, platform identitas berdaulat mandiri yang memberi pengguna kendali penuh atas kunci pribadi mereka dan manajemen identitas terdesentralisasi. Jadi dikatakan di sini bahwa identitas yang berdaulat mandiri jadi tak dapat dirasuki, istilahnya seperti itu. Identitas yang lain yang akan istilahnya semacam itulah ya, identitas kita ya terus sesuai ya, dan dapat istilahnya kunci pribadi juga tidak dapat dikendalikan dari tak ada yang bisa mengendalikan dari yang lain untuk kunci pribadi. Jadi istilahnya betul-betul keamanannya terjaga di sini. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa emang sih bisa menjadikan aset ya, istilah kita bisa menjadikan aset digital kita ke depannya jadi sangat aman karena sudah dikatakan di sini seperti itu. Nah, fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali penuh atas aset digital mereka sekaligus menjaga data mereka aman dan terlindung dari serangan atau peretasan berbahaya. Nah, di sini dikatakan kembali lagi ya seperti tadi yang saya katakan. Jadi emang sangat-sangat aman untuk orang istilahnya menggunakan Core DAO untuk menjadikan aset ya, aset digital. Dengan mainnet terbuka Core DAO, pengguna dapat menikmati manfaat dan lingkungan blockchain yang aman dan transparan tanpa terkena risiko apapun yang terkait dengan pihak ketiga terpusat. Nah, kesimpulannya di sini adalah singkatnya jelas bahwa mengarah ke Pi Network dan Core DAO telah memantapkan diri mereka sebagai proyek cryptocurrency perdana pada tahun ini atau di tahun 2023 ini. Di tahun-tahun mendatang seperti Kekstar, Omega Network dan juga Sidra Bank juga dapat terbukti menjadi pemain utama di ruang kripto. Namun ya masih harus dilihat apakah proyek ini akan bertahan dalam ujian waktu atau di sini dikatakan menjadi catatan kaki dalam sejarah atau cuman bekas kaki saja yang dimaksud seperti itu ya. Nah, dalam sejarah kripto. Nah, saat masa depan kripto terungkap, nah jaringan Pi dan Core DAO akan terus berada di garis depan revolusi kripto, terus merdeka ke depannya, intinya seperti itu ya. Apalagi tentang mengenai Pi Network, Core DAO yang sudah istilahnya diyakini bahwa emang dia akan menjadi revolusi kripto yang terdepan ya, ke depan.
dan menawarkan proyek baru dan inovatif kepada pengguna untuk diinvestasikan. Jadi seperti itu pembahasan dari 5 kripto yang sedang tren untuk saat ini, dan semua ada ulasannya yang saya sudah berikan kepada sobat semua. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.